Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita mau merenungkan dan mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya kita satukan hati kita, kita bersekutu dalam doa. Bapa dalam Yesus, terima kasih buat kemurahan Tuhan yang boleh memberkati kami pada saat ini. Kami puji, sembah dan muliakan nama Tuhan buat kesempatan yang begitu indah bagi kami. Oleh karena tuntunan Roh Tuhan, Tuhan izinkan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika kami membaca, merenungkan dan mendengarkan firman-Mu, biarlah tolong kami dengan kuasa Roh Kudus yang membuat kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, ibadah disertai rasa cukup. Ibadah disertai rasa cukup. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagi orang Kristen, kata ibadah tidak lagi asing kedengarannya atau sesuatu yang baru dalam kehidupannya. Karena orang Kristen hidupnya harus beribadah. Beribadah karena apa? Karena kita merasakan kemurahan Tuhan. Karena kita mau mensyukuri keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap hari berkat Tuhan selalu baru. Sehingga kita harus beribadah. Tidak ada alasan bagi kita orang percaya, orang Kristen yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tetapi ibadah yang bagaimana, itu yang mau kita pelajari, itu yang mau kita renungkan pada saat ini. Tema firman Tuhan, ibadah disertai rasa cukup. Rasul Paulus menulis surat kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, mengingatkan agar umat jemaat yang dilayani oleh Timotius tidak terlena oleh pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan mereka dengan mengatakan beribadah membawa keuntungan. Keuntungan secara dunia dan materi, keuntungan secara kesuksesan. Itu yang mau dikatakan Paulus agar Timotius memperhatikan pengajaran-pengajaran yang boleh merusak pikiran akal sehat umat yang dilayani oleh Timotius. Paulus katakan ibadah disertai rasa cukup itu membawa keuntungan besar. Kalau kita beribadah, Bapak Ibu saudara-saudara, jangan kita pernah berpikir aku ibadah karena aku ingin kaya. Aku ibadah karena aku ingin sehat. Kalau itu yang kita lakukan dan kita pikirkan selama ini, ketika kita rajin beribadah, kita tetap miskin, maka kita tinggalkan Tuhan. Ketika kita rajin beribadah, kita tetap sakit, maka kita bisa tinggalkan Tuhan. Karena itu konsep pertama kita.
Jadi ketika kita beribadah karena kita cukup makanan, pakaian, minuman, dicukupkan Tuhan kebutuhan sehari-hari kita, itu yang membuat alasan kita beribadah kepada Tuhan. Bukan karena kita berkelimpahan harta, bukan karena kita ingin anak kita naik pangkat maka kita sungguh-sungguh beribadah. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara-saudara, dia datang beribadah karena anaknya telah berhasil masuk angkatan. Baik itu angkatan darat, udara, maupun kepolisian. Dia beribadah dengan memberikan rasa syukurnya kepada Tuhan. Tetapi setelah itu dia tidak lagi beribadah. Ada lagi sebagian orang beribadah karena ada maunya. Karena anaknya mau diberkati di gereja, anaknya mau dibaptis, anaknya mau angkat sini, dia baru datang beribadah. Banyak orang, alasan-alasan lain orang percaya datang beribadah kepada Tuhan. Rasul Paulus katakan, ibadah yang membawa keuntungan besar ketika kita merasa cukup. Bukan karena kita berkelimpahan harta dunia, bukan karena kita berkelimpahan kemewahan baru kita beribadah. Kalau kita tidak pernah merasa cukup, maka disitulah kita sesungguhnya sedang terjerat oleh kemewahan dunia. Dan akhirnya Rasul Paulus katakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Karena kita memburu uang, mengejar uang dan lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan, kita tinggalkan Tuhan. Kita berkompromi dengan dunia untuk mendapatkan uang, dan uang. Apakah ketika kita berkelimpahan uang, maka kita baru beribadah? Apakah dengan memburu uang, pagi, siang, malam kita terus mengejar dan mencari uang, sehingga kita lupa untuk beribadah bersyukur kepada Tuhan? Orang yang hidupnya penuh dengan rasa syukur, dialah yang mendapatkan keuntungan besar ketika dia beribadah. Sehingga dia beribadah, dia berdoa bukan menuntut Tuhan berikan aku kekayaan, Tuhan berikan aku pangkat, Tuhan berikan aku kesehatan yang luar biasa agar sakit penyakit tidak ada. Itu yang diwaspadai oleh Rasul Paulus. Kalau itu yang dipikirkan oleh umat yang dilayani, jemaat yang dilayani oleh Timotius, maka ketika sesuatu yang dipikirkan itu tidak didapatkannya, maka mereka akan tinggalkan Tuhan, kepercayaan mereka. Di Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita diajarkan pada saat ini untuk belajar mencukupkan diri. Sehingga ketika kita sudah mencukupkan diri, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Kita harus percaya akan firman Tuhan ini. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Kalau kita sudah cinta uang, uang yang menjadi utama tujuan hidup kita, maka segala bentuk kejahatan bisa kita lakukan. Kita tidak peduli dengan namanya dosa. Yang penting uang. Kita bisa berkompromi dengan dunia, asal kita mendapatkan uang. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa menikmati keluarga yang rukun, damai bersama dengan anak-anak. Bisa menikmati makanan yang sederhana. Kita bisa syukuri kepada Tuhan lewat ibadah. Itu sudah cukup. Maka keuntungan yang besar akan kita terima ketika kita merasakan kasih Tuhan besar dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kami percaya firman-Mu terus mengajari dan menuntun kami untuk menjadi pribadi orang percaya yang takut akan Tuhan, yang selalu bersyukur kepada Tuhan lewat ibadah kami. Ajari kami untuk beribadah dengan rasa syukur, dengan rasa cukup kami, karena Tuhan terus memperlengkapi dan memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan yang memberkati dan memelihara kehidupan kami. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan menuntun kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan nyata dan menghampiri kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-51, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal 51, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkan aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kuremukkan bersorak-sorak kembali. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, mengakui dosa di hadapan Tuhan. Mengakui dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, dosa selalu membayang-bayangi setiap kehidupan umat manusia, terlebih kita orang-orang percaya. Setiap hari mungkin kita diperhadapkan dengan dosa. Bahkan dosa itu sering kita lakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada orang yang melakukan kesalahan. Dia anggap itu adalah hal yang biasa, hal yang lumrah, namanya manusia. Ada juga sebagian orang yang berusaha menutupi kesalahan-kesalahan yang dilakukannya kepada sesamanya. Tetapi ada juga sebagian orang-orang percaya yang mengakui kesalahannya dan datang kepada Tuhan dan mohon ampun. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita baca dengan seksama bagaimana Raja Daud melalui mazmurnya, nyanyiannya, kita mendengarkan bagaimana Daud menyadari kehidupannya sesungguhnya sudah berdosa. Kehidupannya melakukan kejahatan, dosa, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, suatu kekejian di hadapan Tuhan. Ketika Nabi Nathan menegurnya karena Daud mengambil Betseba. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita baca, ketika Nathan menegurnya, Daud sadar. Daud datang kepada Tuhan dan minta ampun. Daud datang dan bermohon, Tuhan bersihkanlah aku dari dosa, tahirkan aku. Dia datang dengan segala permohonan dan kerendahan hatinya, mengaku dan membuka semua kesalahan yang dia lakukan. Tetapi ketika dia datang kepada Nathan, Nathan berkata, Tuhan tidak menghukum engkau mati,
Tuhan mengasihimu, tetapi anak yang dikandung itu akan mati. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan memberikan kasih-Nya kepada Daud, tetapi konsekuensi dari perbuatan dosa atau kejahatan yang dilakukan Daud tetap berjalan. Anak yang dikandung dari hubungannya itu mati. Konsekuensi dosa, konsekuensi kesalahan kita terhadap Tuhan tetap harus kita jalani. Tetapi sesungguhnya Allah itu murah hati. Allah itu memberikan kita pengampunan dan berbelas kasih bagi setiap orang yang mau datang dan minta ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengakui dosa itu penting. Itu menunjukkan kalau kita adalah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Jangan menganggap diri terus selalu benar, aku tidak berdosa kepada sesama dan kepada Tuhan. Itu adalah orang yang sombong. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu apa yang dilakukannya adalah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika kita datang dan mengakui kesalahan kita, maka Tuhan yang murah hati itu, Tuhan yang berbelas kasih itu akan mengampuni segala dosa kita dan membersihkan dosa kita. Itu yang dilakukan Allah. Kita umat manusia yang berdosa, tetapi kasih Allah yang besar mengutus Kristus Yesus anaknya yang tunggal, yang harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menceritakan atau mengatakan kepada Tuhan segala kejahatan yang mungkin pernah kita lakukan. Tuhan berikan kita kesempatan. Tuhan berikan kita waktu untuk mengalami perubahan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, akui kesalahanmu. Akui kesalahan kita kepada orang-orang yang kita kasihi. Terlebih kepada Tuhan. Karena itu menunjukkan kita adalah pribadi yang memiliki kepribadian yang rendah hati. Kita tidak mau menjadi pribadi yang sombong, yang terus mengatakan aku benar, aku tanpa ada kesalahan. Aku tidak ada sedikit pun cacat dalam kehidupanku. Hal itu tidaklah berkenan di depan Tuhan. Daud yang begitu memiliki kesalahan yang besar dengan mengambil Batseba, istri dari Uria, dengan mengutus Uria untuk berperang dan berdiri di barisan yang paling depan, sehingga Uria mati, Batseba menjadi istri Daud. Itu adalah kekejian di mata Tuhan. Daud menyadari itu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sadar akan kejahatan yang kita lakukan. Ketika kita sadar, kita minta ampun kepada Tuhan, agar Tuhan yang pemurah itu membersihkan kita dari dosa. Mari hidup rendah hati, mau mengakui diri kita. Kita punya keterbatasan dan kekurangan. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Kami percaya kami manusia yang lemah punya keterbatasan. Tapi dengan kuasa Roh Tuhan yang akan menolong kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami untuk mau mengakui dan memiliki pribadi yang rendah hati. Mengakui dosa kami kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Sehingga Tuhan yang murah hati telah menebus dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.